menimang-nimang apakah surat keputusan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk Mengui akan terbit di bulan Maret atau tidak. Kayaknya menarik banget. Sebagaimana kita ketahui, sahabat YouTube, Bapak Gubernur Bali menunda penerbitan SK penetapan lokasi itu yang sudah dijadwalkan pada tanggal 23 Februari tahun 2022 yang lalu. Nah, bagaimana hal itu? Kita ikuti berikut ya. Om Swastiastu, sahabat YouTube dimanapun berada. Jumpa kembali bersama kami Bali Taman Sekar Channel yang senantiasa memberikan informasi faktual untuk Anda. Kami berterima kasih banyak kepada sahabat yang sudah memberikan atensi kepada channel ini, dan sebagai ungkapan terima kasih kita coba untuk mengungkap atau mengunggah, ya, lebih tepatnya mengunggah beberapa hasil komunikasi kami di kedua sisi, bahkan tiga sisi, yakni sisi Pemrakarsa, sisi pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat, dalam hal ini Bina Marga, Kementerian PUPR, dan sisi warga yang masih keberatan. Dan kita jangan berbicara dulu mengenai ganti kerugian, karena itu masih jauh, tahapannya masih jauh, supaya kita tidak terlalu mengangan-angankan rupiah tertentu, namun prosesnya kita pahami sebagai sebuah edukasi yang penting bagi kita dan buat keluarga barangkali kita sekalian, sekaligus memahami proses yang sedang berjalan. Sahabat Bali Taman Sekar sekalian, pertama kita ketahui dari perkembangan sebelumnya bahwa Pemrakarsa menginginkan SK penetapan lokasi ini terbit pada bulan Februari atau bulan Maret tahun ini. Dan itu sudah ada komunikasi yang sangat bagus. Sudah sangat bagus sekali antara Pemrakarsa dengan Kementerian PUPR, dalam hal ini Bina Marga, dan pemerintah Provinsi Bali, ya, baik dalam komunikasi dengan tim persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan ruas jalan tol Gilimanuk Mengui maupun dengan Gubernur Bali, ya. Ini ditanai dengan dijadwalkannya penerbitan SK penetapan lokasi itu tanggal 23 Februari yang lalu. Pemerintah Provinsi Bali serius menangani itu. Ya, itu pertama kita appreciate. Sahabat sekalian boleh kecewa, boleh mungkin kesal dan sebagainya, namun mari kita coba pahami kenapa hal itu bisa tertunda, mengapa hal itu benar-benar ditunda oleh Bapak Gubernur. Tentu pasti ada alasannya. Kemudian yang kedua, dari Pemrakarsa sudah mencoba melakukan komunikasi dengan instansi yang memerlukan tanah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Ya, ternyata menurut sumber yang kami hubungi, ya, dari pihak Pemrakarsa, dipastikannya SK Penlo itu tidak terbit pada tanggal 23 Februari 2022 itu terutama disebabkan oleh belum adanya permohonan resmi dari Bina Marga Kementerian PUPR kepada Gubernur untuk menetapkan lokasi. Ya. Kenapa itu terjadi? Informasi yang beredar kan karena ada warga terdampak yang masih keberatan. Sehingga akhirnya itu menjadi opini menonjol ketika itu. Ibarat dua sisi yang selalu ini seolah-olah mencari pembenaran, mencari salah. Ternyata setelah kami kejar lagi informasinya, mengapa? Ternyata bukan karena semata-mata karena adanya warga yang masih keberatan tersebut, tetapi justru karena
Bina Marga belum mengajukan surat permohonan, sehingga gubernur nggak punya dasar. Ya, disinilah kita harus mencoba meng-create. Bukan berarti Pak Gubernur nggak mau, bukan berarti Pak Gubernur nggak serius, bukan berarti tim nggak serius. Ya, tapi ada tahapan proses yang harus dipenuhi, yang harus dilaksanakan, dilalui. Tidak boleh lewat, tidak boleh dilanggar. Ini sudah menjadi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021. Jadi sahabat sekalian, kita belajar dari sini. Ini proyek besar dengan melibatkan banyak seorang, ya, banyak biaya dan perlu perencanaan yang bagus. Tahapannya tidak ujug begitu saja, kemudian langsung menggambarkan rupiah sekian dapat ganti kerugian sekian. Makanya kami mohon maaf pada sahabat yang ada yang menanyakan tentang ganti kerugian. Kami nggak mau jawab. Kami nggak mau jawab karena tahapannya masih jauh. Ini masih proses sangat penting dalam rangka menuju terbitnya penetapan lokasi. Yang berikutnya lagi sahabat sekalian, sahabat Balita Naskar, adalah bahwa Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Marga ini ternyata itu menurut sumber kami ini belum mengajukan permohonan izin pelepasan hak atas aset berupa tanah yang dilalui jalan tol. Aset itu semesti misalnya aset kehutanan, kawasan hutan Taman Nasional Bali Barat. Sehingga akhirnya izin atau persetujuan pelepasan hak dari sana belum ada. Demikian juga jangankan kepada kementerian itu yang menangani, Kementerian Kehutanan, kepada pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota juga belum ada. Jadi inilah kita coba berpikir jernih sahabat sekalian, ya, melalui channel ini. Semerton Bali, saya juga adalah orang Bali yang juga terdampak. Mari kita berpikir, prosesnya masih berjalan. Dan sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah maupun pemrakarsa bahwa proyek ini berlanjut atau tidak, masih dalam proses. Jadi kita coba memahami semua ini. Nah, kemudian karena hal itu akhirnya masih ada kelengkapan administrasi yang belum lengkap, yang menyebabkan Direktorat Bina Marga belum bisa mengajukan permohonan resmi penetapan lokasi kepada gubernur. Kemudian yang berikutnya lagi sahabat sekalian, ada informasi yang sangat menarik yang disampaikan bahwa ternyata kami menghubungi pihak atau warga yang masih keberatan sampai saat ini melalui WhatsApp. Beliau menyampaikan secara terbuka, ternyata beliau itu sudah dihubungi, sudah melakukan pertemuan pada tanggal 21 Februari tahun 2022 yang lalu. Beliau menyampaikan bahwa yang dibicarakan pada pertemuan itu adalah alasan keberatan, ya. Jadi di sana tim kajian keberatan pengadaan lahan pemerintah Provinsi Bali itu sudah mulai melaksanakan tugas menginventarisasi alasan. Inventarisasi alasan ini menjadi bahan penting untuk nanti melakukan rekomendasi. Ini sudah kemudian mengklarifikasi dengan harapan bahwa warga yang keberatan ini yang menyampaikan keberatan resmi, ya, dengan harapan nanti setuju. Namun warga yang keberatan ini kami tanya langsung tetap menolak tanah warisannya dijadikan ruas jalan tol Gilimanuk Mengui. Nah, jadi dari sejumlah hal ini sahabat sekalian bisa mempertimbangkan, bisa mengetahui, bisa mengkaji, ya, kira-kira bahwa sebab dari ditundanya penerbitan surat keputusan penetapan lokasi
tentang kebutuhan tanah bagi pembangunan ruas jalan tol Gili Mendem ini bukan semata-mata karena satu orang menolak itu. Bukan juga karena gubernur tidak tegas. Bukan juga gubernur ingin buat resah masyarakat. Tetapi kelengkapan administrasi tahapan prosesnya itu masih sedang berjalan dan belum lengkap sampai saat ini. Dari pihak pemrakarsa berharap di bulan Februari ini sudah dijadwalkan. Kita harus apresiasi itu, sahabat sekalian, ya. Dan jika tidak selesai pada bulan Februari, diharapkan pada bulan Maret. Nah, kita tidak tahu, ya. Mari kita ikuti selanjutnya, ya. Kita juga ikut belajar di sini, cerdas menerima informasi, mengkaji informasi, dan jangan dulu berpikir jauh misalnya bahwa sekian. Nanti semua itu ada tahapan, ada tim untuk itu, dan ada prosesnya. Kami mohon maaf harus menyampaikan ini, ya. Terlepas sahabat sekalian kecewa atau tidak, yang jelas kami juga adalah pihak yang terdampak. Walaupun secara tidak langsung kami ini memiliki keluarga yang terdampak, dan bahkan sebagai orang Bali, Merajaan Ageng kami terdampak, sehingga kami juga menyampaikan keberatan ketika itu. Ya. Demikian sahabat sekalian, silahkan sampaikan komentar, pendapat atau saran sahabat di kolom komentar mengenai hal ini, ya. Dan semoga dengan penjelasan ini sahabat sekalian bisa mulai melihat komposisi atau peta persoalannya, sehingga kita bisa ikut belajar dalam proses ini. Kita tidak tahu apakah proyek ini akan jalan terus atau akan batal, karena prosesnya masih ada baik di pihak warga yang masih keberatan maupun dari pihak Direktorat Jenderal Bina Marga yang belum mendapatkan izin pelepasan hak atas aset kawasan hutan, aset pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten, serta belum ditetapkannya tim pengadaan tanah yang nantinya akan menindaklanjuti SK penetapan lokasi dalam jangka 5 hari setelah diterbitkan. Di samping juga yang kami sampaikan tadi lah, badan usaha jalan tolnya juga belum ditetapkan. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kami sampaikan ini apa adanya, ya. Kita belajar, dan jika ada koreksi nanti dalam perjalanannya, kita juga sama-sama belajar. Kami akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om.